Bangga bersarung mangga. Beliau mengadu kepada Allah, Antalladzi asyraqta. Ya Allah, Engkau adalah zat yang telah menyalakan al-anwar, sinar. Sinar apa itu? Fi qulubi auliyaika, di hati para kekasih-kekasih Allah. Nur iman, cahaya keimanan, cahaya ketakwaan adalah hanya dari Allah. Sehingga kalau sudah seorang hamba dipilih oleh Allah, biarpun dia di tengah kubang kekafiran, bahkan dia bukan lagi dalam kegagalan, keruntuhan, bahkan bisa jadi dia lagi dielu-elukan di kubang tersebut, kalau sudah ada nur iman masuk ke hatinya, maka begitu mudahnya dia meninggalkan kekafiran untuk menuju iman, karena sudah Allah nyalakan cahaya di dalam hatinya, cahaya iman. Dialah seorang Khalid bin Walid. Apakah waktu Khalid bin Walid masuk Islam di saat dia runtuh? Oh tidak. Di saat dia ditakuti. Bahkan kaum muslimin kalau sudah berhadapan dengan Khalid, kan Khalid itu yang punya strategi cerdas, yang memukul mundur kaum muslimin waktu perang Uhud. Khalid bin Walid bukan orang yang lagi runtuh, bukan orang yang lagi terpuruk. Bahkan puncak kejayaannya menjadi seorang panglima perang, seorang hebat di kalangan kafir waktu itu. Akan tapi ketahuilah, seorang Khalid yang sukses di dalam peperangan, bahkan ditakuti oleh kawan dan lawan, jika Allah nyalakan cahaya iman di dalam hatinya, tiba-tiba mendatangi baginda Nabi dan berikrar untuk menjadi pengikut Nabi. Cahaya iman ada di dalam hatinya, nggak diduga-duga. Bahkan kedatangan Khalid bin Walid itu orang pada ketakutan. Bukan maksudnya takut pada manusia, bukan. Berpikir, ada apa Khalid? Mau ngapain Khalid? Ada apa Khalid? Mau ngapain Khalid? Ternyata hanya untuk berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Telah Allah nyalakan cahaya iman di dalam hatinya. Sebetulnya kurang lebih apa yang ada di hati Khalid sama dengan apa yang ada di hati kita. Cuman prosesnya saja berbeda-beda. Khalid bin Walid mendadak. Kalau kita prosesin dari kecil, alhamdulillah dilahirkan oleh seorang ibu yang beriman, ayah yang beriman, diasah mulai umur 7 tahun, suruh pergi ke musola, kita belajar sholat dan terus diasah. Akan tapi semuanya, hasilnya ada, semua adalah dari dasar yang sama, bahwasanya telah Allah nyalakan cahaya iman di hati kita. Sehingga sampai hari ini pun kita tetap beriman, menghadiri tempat-tempat mulia seperti ini, dan semoga ini tetap dijaga oleh Allah hingga kelak kita husnul khatimah masuk surga bersama baginda Nabi SAW. Ini harus kita pahami. Begitu sebaliknya, kalau sudah tidak ada cahaya iman dinyalakan Allah di hati seorang hamba, gak cukup biarpun dia sangat cerdas, dia faham, dia mengerti Islam, dia melihat, dia akan menjadi seorang Abu Jahal. Padahal dia melihat Nabi setiap saat, keagungan Nabi, keistimewaan Nabi. Bahkan dia sama sekali tidak pernah bisa mengingkari kalau Nabi itu seorang Nabi, karena semuanya luar biasa. Dari tutur kata, perilaku, akhlak yang dibaca. Karena Abu Jahal juga senang syair-syair Arab, maka di saat mendengar Al-Quran geleng-geleng kepala. Ini bukan syair tapi ngalahkan syair. Apa ini? Pasti ini bukan omongan manusia biasa. Tapi pun demikian, apakah dia bisa berikrar asyhadu alla ilallah? Tidak. Dia menjadi musuh terbesar baginda Nabi Muhammad. Bahkan kebesaran Abu Jahal lebih besar daripada Fir'aun. Fir'aun mati masih menyerah. Fir'aun waktu mati, dia masih minta Musa, tolong saya. Aku mau beriman, mau mati. Dia pun sudah tidak terima lagi imannya. Tapi Abu Jahal mau mati masih nantang. Ya Abdullah bin Mas'ud sampaikan kepada Muhammad, kalau leherku panjang, katakan kalau aku akan menjadi musuh hari ini sampai kapanpun. Wah, masih nantang, mau mati masih nantang. Ini bukan dia tidak tahu Nabi Muhammad, tahu Nabi Muhammad, yakin Nabi Muhammad, kagum dengan Nabi Muhammad, tapi tidak sampai dia mengimani. Karena apa? Belum Allah berikan cahaya hidayah di dalam hatinya. Refleksinya, apa pengaruhnya? Apa yang harus kita hadirkan setelah kita pemahaman semacam ini? Kita melihat, tengok diri kita sendiri. Artinya apa yang ada di hati kita ini karunia agung dari Allah. Maka sangat pantas kita kalau kita mengadu seperti Ibn Athaillah juga, ya Allah,
Engkau adalah zat yang memberikan cahaya iman di hati para kekasih-kekasihmu ya Allah. Jadikan aku bersama mereka. Puji syukur kepadamu ya Allah, sampai hari ini aku masih beriman. Dan kuatkan imanku ya Allah. Jaga imanku hingga kelak masuk surga. Kan begitu. Dengan cahaya iman yang ada di hatinya, seorang hamba akan hatta arafuk, bisa kenal Tuhannya. Kenal yang sesungguhnya. Kenal hati lo. Kenal hati bukan kenal dengan akal saja. Akal adalah iya, tapi lebih dari itu adalah hati. Setelah itu iman ada di hati, tapi dimulai dari kesadaran akal. Maka ilmu akidah yang kita pelajari itu ilmu yang dipelajari oleh akal kita untuk menguatkan hati kita. Tapi tidak jaminan orang yang pandai ilmu akidah dia lebih khusyuk loh sholatnya daripada orang yang tidak mengerti. Itu ustadz akidah Islam, wah hebat dia, hafal matan ini itu, tapi belum tentu tahajudan malam bisa. Kalah sama ibu-ibu di kampung itu yang masya Allah siang kerja, malam kerja, tak taunya tahajud masih kenceng. Karena ada nur iman yang ada di dalam hatinya. Bukan sekedar pemahaman di otaknya saja, tapi nur iman di dalam hatinya Allah pilih. Itu si fakir itu yang ternyata masih nyisihkan rezekinya untuk infak di masjid dengan rutin, infak di pondok dengan rutin, bantu tetangga yang fakir dengan rutin, karena Allah sinari hatinya dengan cahaya iman. Tetangganya kaya raya, nggak ngerti derma, nggak ngerti berbuat baik. Jangankan buat masjid, buat musola kecil pun enggak. Nyumbang sajatah juga tidak. Karena apa? Tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kita selalu hadirkan munajat semacam ini ya Allah. Yang menyinari hati hamba dengan iman adalah Engkau, hanya Engkau ya Allah. Maka dengan itu menjadi kenal Engkau ya Allah. Maka dengan itu menjadi mengesahkan Engkau ya Allah. Maksudnya puji syukur, menyanjung Allah. Lalu berharap setelah itu ya Allah tetapkan imanku. Kalau semakin cahayanya terang di hatinya, semakin dia mengenal hak untuk bisa mengikutinya dan mengenal batil untuk bisa dijauhinya. Sehingga dalam doa yang diajarkan Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan mudahkan aku untuk mengikutinya. Untuk ditampakkan, padahal kita tahu kebenaran tapi tidak tampak di hati kita. Alangkah banyaknya orang mengerti kehalalan, mengerti keharaman tapi masih melakukannya. Karena apa? Belum ditampakkan di hatinya oleh Allah. Sehingga hanya tahu haram hukum saja yang dipelajari di kampus, akan tapi ternyata dia adalah orang pertama kali melanggar haram. Begitu sebaliknya, alangkah banyaknya orang mengerti keutamaan sholat malam, tahajud, duha, tapi belum bisa melakukannya. Mengerti pentingnya berderma, sedekah, belum bisa melakukan. Karena apa? Belum ditampakkan kebenaran sebagai kebenaran untuk diikuti. Nah, ya Allah ma'arinal haqqa haqqa, ya Allah tampakkan kebenaran sebagai kebenaran, wa arinal batila batila, dan tampakkan kebatilan sebagai batilan. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kepada kami kemudahan untuk menjauhinya. Dari Allah. Ayo merenungi diri kita sendiri. Alangkah banyak kebaikan yang kita sudah ketahui tapi kita belum mudah untuk melakukannya. Dan harus sadar itu. Kenapa seperti itu? Jika Anda punya 10 kucing, lalu ada satu kucing yang Anda jauhkan dari makanan enaknya, barangkali Anda karena memang tidak senang dengan kucing itu. Ada kucing 10, ada makanan yang Anda siapkan, tak tahu ada satu kucing terus Anda pinggirin. Kenapa Anda pinggirkan begitu? Yang lain makan, berarti Anda mungkin lagi tidak suka dengan kucing itu. Begitulah Allah Jalla Jalaluh. Jika seorang hamba kalau susah melakukan kebaikan, maka sungguhnya Allah lagi tidak sayang dengan hamba itu. Maka berpikirlah tentang diri Anda sendiri. Kalau ternyata diri kita susah melakukan kebaikan, jangan-jangan kita tidak disayang oleh Allah saat itu, maka mendekatlah kepada Allah dengan memohon ampun, merenungi kesalahan-kesalahan. Yang pasti ada, jangan berkata yang mungkin saya lakukan. Bagaimana mungkin? Banyak dosa kita, jangan sok banget. Barangkali ada kesalahan, barangkali ada kesalahan. Kembali salah kita. Menyadari kesalahan kita, kekurangan kita, dosa kita, ngadu kepada Allah, istighfar yang banyak. Tiba-tiba suatu ketika nanti kita ditarik oleh Allah kepada kebaikan yang kita pun tidak pernah membayangkannya. Sehingga tanda orang yang dicintai oleh Allah adalah begitu mudahnya dia melakukan kebaikan biarpun tidak direncanakan sekalipun, dan begitu susahnya melakukan keburukan biarpun direncanakan sekalipun. Begitu sebaliknya kalau seorang hamba tidak dicintai oleh Allah, begitu susahnya melakukan kebaikan biarpun sudah direncanakan, dan begitu mudahnya melakukan keburukan biarpun tidak direncanakan. Renunglah diri Anda sendiri, renungi diri sendiri, nggak usah nengok orang lain. Kalau tiba-tiba Anda semangat beribadah, berarti saat itu Allah sayang, cinta kepada Anda, Allah kuatkan iman Anda sehingga mudah melakukan kebaikan.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.